Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kita umur yang barokah, langkah yang barokah, serta Allah memberikan kita nikmat melihat ke hal kebaikan, mendengar hal-hal kebaikan, berbicara hal-hal kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis, wa kullu ma'rufin lahu sadaqah. Setiap perkataan yang baik merupakan sedekah. Kemudian selawat dan salam selalu tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan itu yaitu artinya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya atau jiwanya. Makna dari ayat Al-Qur'an ini kita bisa petik pelajarannya. Bahwasanya kita mendekati momen-momen Ramadan ini, alangkah baiknya kita membersihkan hati-hati kita dari sifat, yaitu kibir, sombong. Sombong kepada manusia tidak ada artinya. Karena yang patut sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kita mempunyai harta segudang, bahkan triliunan, tapi kita sombong. Tidak bisa, karena kesombongan hanya milik Allah. Coba kita lihat ke atas. Allah membentangkan langit tanpa tiang. Allah membuat bumi tanpa ada yang menggerakkan. Manusia tidak bisa menggerakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu membersihkan dari sifat sombong. Yang kedua dari sifat iri. Janganlah kita iri. Karena iri ini merupakan penyakit hati. Sebagaimana gelas yang masih kosong. Jika gelas kosong ini kita simpan, tidak kita gunakan, maka dia akan menjadi kotor. Sebaliknya, jika gelas ini kita cuci dengan sebersih-bersihnya, maka dia akan menjadi bersih. Sama halnya dengan hati. Hati selalu kita berpikir yang baik-baik, menghindari selisihan. Ini juga sifat mengotori hati. Supaya hati kita bersih, menghindari hal tersebut. Kemudian, setelah sombong, berbohong. Berbohong ini hal-hal yang sangat dibenci Rasulullah SAW. Ya, kalau kita berbuat bohong, maka la yadkhulul jannah fi qalbi zarrah min qalbi. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada rasa iri di dalam hatinya, atau sombong tadi, atau bohong. Maka oleh sebab itu maka kita jangan sampai sombong. Kemudian cara kita agar membersihkan hati, menjauhi hal-hal yaitu ghibah. Jangan sampai kita menggibah. Karena kalau kita sudah menggibah, sama halnya memakan daging saudara kita sendiri. Apakah mau? Sahabat fillah, tentunya tidak mau. Makanya kita harus menghindari sifat yaitu sifat yaitu ghibah. Ghibah ini tanpa kita sadari membicarakan orang lain kejelekan saudaranya, yang mana saudaranya tidak mengetahuinya. Kalau dia mengetahuinya, justru sakit hatinya. Maka sama halnya kita harus banyak menjaga, yaitu lisan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi hifdzul lisan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga lisan. Oleh karena itu, mendekati momen Ramadan ini, yuk kita sama-sama membersihkan hati kita dengan segala perbuatan yang bisa menghambat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selain membersihkan hati, membersihkan yaitu pakaian kita. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, pakaian kita dari hal-hal uangnya haram. Kita belikan untuk ibadah dari hasil nafkah haram. Jangan sampai, maka tidak akan diterima sholat kita karena kita membawa hal-hal yang haram. Sebagaimana dalam hadis Arba'in, karangannya Imamuna An-Nawawi. Mat'amuhu haram. Dan makanannya haram. Mashrabuhu haram. Minumannya haram. Ya. Malbasuhu haram. Ghuzya bil haram. Apakah dengan keharaman itu akan diterima? Tentunya tidak akan diterima. Oleh sebab itu, mari bersihkan baju kita pula dari hal-hal yang mengotori, yaitu dari tadi makanan-makanan haram dan makanan syubhat pula. Jangan sampai dari baju-baju ini kita belikan uangnya dari uang haram, harus uang yang halal, sehingga hati kita menjadi lebih tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda hati kita suci yaitu kita selalu berbaik sangka kepada orang lain, yaitu husnuzon, berbaik sangka baik kepada manusia maupun kepada Allah. Mengapa? Supaya kita menjadi qad aflaha man zakkaha, beruntung menjadi orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jangan sampai kita mendekati bulan suci Ramadan ini mengotori hati kita, baik pakaian kita, sehingga kita itu memasuki bulan suci Ramadan kita masih banyak yaitu kotor hati kita, masih banyak penyakit-penyakit hati, sehingga Ramadan kita tidak menjadi tenang, menambah akan semakin gelisah. Oleh sebab itu sahabat fillah, yuk kita sama-sama muhasabah diri, introspeksi diri. Seberapa banyakkah diri kita ini membersihkan hati kita, kolbu kita, atau yang zahir maupun yang batin secara nampak ataupun yang tidak nampak, sehingga kita berada dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul bersih seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibu tanpa ada dosa sedikit pun. Sebagaimana di dalam Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh beruntung dari kaum-kaummu, yaitu ahsani taqwim, sebaik-baik kaum itu ya, manusia itu. Jadi pada hakikatnya manusia itu terlahir sangat suci, bersih. Jangan sampai kita masuki Ramadan, kita dalam keadaan tidak suci. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita bersih dari segala macam penyakit. Dan pakaian-pakaian kita juga bersih dari hal-hal yang haram. Dan anggota tubuh kita juga bersih dari makanan-makanan haram. Sehingga kita beribadah di bulan suci Ramadan penuh makna, berkualitas, hati tenang, pikiran tenang, bersih secara zahir dan batin, hingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fillah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kebaikan atau perkataan yang benar, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada kekurangan melainkan dari diri al-fakir, mohon dimaafkan. Sekian. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.